Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Banyak di luar sana yang sedang sakit lahirnya, sedang sakit batinnya, yang sedang banyak di klinik kami sekarang tipes, kemudian batuk pilek yang penciumannya hilang. Nah, biasa dari dulu juga penciuman hilang kalau influenza tersebut, ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Hujan ya. Nah, sahabat-sahabat, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan solawat kita diterima oleh Rasulullah SAW dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali sholawat dibalas 10 rahmat, 10 kebaikan, 10 derajat, dan dihapuskan 10 dosa. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW sebelum kita melanjutkan kitab Fadilah Amal yang sangat penting banget. Maka selama sholawat, maka silakan di-sharekan ke banyak orang. Mudah-mudahan siapa saja 100 orang yang melihat video ini mendapatkan perubahan, maka setiap beliau berubah, maka yang men-sharekannya, yang bicaranya itu insya Allah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini sangat penting saat pandemik ini, terutama saat kondisi seperti ini. Terima kasih Pak Haji Birawan, Masya Allah, barakallah. Pak Haji Birawan, guru kami, leader kami yang sangat luar biasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bu Aryuti, Bu Wiji, Bu Vina, barakallahu, Pak Rustam, Pak Bunda Akbar dari Tegal, Bu Aisyah, Pak Ferdian dari Pasuruan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, apa yang kita ingat setiap harinya itu akan muncul di dalam mimpi kita. Itu yang dinamakan dengan mimpi alam teta atau bunga tidur. Mimpi yang tidak ada artinya. Apapun yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita renungkan, yang kita bayangkan di siang harinya, maka akan muncul di dalam mimpi kita. Itulah yang dinamakan mimpi bunga tidur atau mimpi alam teta. Gak ada artinya. Yang ada artinya adalah mimpi yang baik dari Allah, mimpi yang buruk dari iblis, dan mimpi bunga tidur atau alam teta. Nah, ini berkaitan dengan apa yang selalu diingat setiap harinya, itu akan terjadi pada mimpi kita, bahkan akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mempengaruhi siang malam kita, sahabatku. Maka pikirkan, ingat, kalau mengingat dunia terus, maka pikiran kita penuh dengan dunia, hati kita juga penuh dengan dunia. Maka
ketika kaget pun yang keluar dari mulut kita adalah hal dunia. Ya. Kemudian kalau kita memikirkan selalu tentang keagungan Allah, maka akan muncul di hati kita tentang keagungan Allah, dan akan keluar dari lisan kita ketika kaget tentang keagungan Allah. Itu yang membuat kita akan selamat kita. Ibu Dini, barakallah, dari Ciamis, Masya Allah, luar biasa. Pak M. Hijaji, Pak Ibu Mulyana, barakallah. Silakan sebarluaskan. Karena ketika kita mengingat sesuatu, mengingat apapun, itu akan tersimpan di dalam jiwa kita. Kalau yang diingatnya hal kebaikan, akan menerangi hati kita, menerangi pikiran kita. Kalau yang terpikir, yang teringat, yang diingat selalu adalah hal-hal yang buruk, maka akan menjadikan sampah di dalam jiwa dan pikiran kita. Maka di sini pentingnya yang harus kita pikirkan apa? Yang harus kita selalu ingat apa? Ternyata apa saja yang selalu kita ingat itu akan mempengaruhi alam kubur kita, alam mahsyar kita nanti, alam surga atau neraka kita. Maka yuk kita sama-sama malam hari ini, malam Jumat, Allah yang sangat muliakan malam Jumat ini, maka kita sama-sama membahas tentang kitab Fadilah Amal ini. Ini adalah intisari daripada kehidupan kita, agar senantiasa kehidupan kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Dari Sayyidina Muawiyah bahwa baginda Rasulullah SAW mendatangi majelis para sahabatnya, lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah SAW mendatangi majelis para sahabatnya lalu bersabda, apa yang menyebabkan kalian duduk? Kemudian mereka menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah ya Rasul, memuji Allah dan nikmat Islam. Memuji Allah dan atas nikmat Islam ini, yang Dia telah memberikan hidayah dan karunia kepada kami untuk memeluknya. Kemudian baginda bersabda, demi Allah, apakah hanya karena itu kalian duduk? Kemudian mereka berkata, demi Allah, hanya karena itulah kami duduk. Baginda Rasulullah SAW bersabda, aku tidak meminta kalian bersumpah karena berprasangka buruk kepada kalian, namun Jibril alaihissalam datang kepadaku dan memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian kepada para malaikat. Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Abi Syaibah. Dalam hadis tadi, sahabat-sahabat, baginda Rasulullah SAW bertanya dengan menggunakan kalimat sumpah. Maksudnya untuk memberi perhatian dan penekanan. Mungkin ada amalan lain yang istimewa selain zikrullah, mengingat Allah, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka. Sampai-sampai Rasulullah bertanya, karena apa kamu pada duduk di sini itu ngumpul-ngumpul pada ngapain gitu kan? Kok Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan kepada malaikat Jibril dan Jibril suruh mengumumkan kepada seluruh malaikat, membanggakan orang kalian itu. Apa penyebabnya gitu kan? Kemudian dijawab oleh para sahabatnya, kami duduk hanya untuk mengingat Allah, memuji Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian kepada para malaikat. Masya Allah. Jadi subhanallah ya. Tetapi kemudian beliau mengetahui bahwa hanya zikirlah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka. Betapa bahagia mereka yang amal solehnya telah dikabulkan dan pujian mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang langsung menyampaikan kabar gembira itu melalui lidah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dunia pun telah dapat diketahui bagaimana tidak amalan mereka memang layak mendapatkan penghargaan seperti ini. Mengenai prestasi-prestasi yang lain para sahabat, secara ringkas telah ditulis dalam kitab Hikayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat, mula Ali Qori,
rahmatullah alaihi mengatakan bahwa yang dimaksud bangga di sini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Lihatlah, meskipun manusia memiliki nafsu dan setan selalu menggodanya, juga syahwat yang selalu mengiringi mereka, dan keperluan duniawi yang selalu menyibukkan mereka, mereka tetap sibuk berzikir. Walaupun banyak rintangan, mereka tetap berzikir. Kalian juga bertasbih dan berzikir, namun tidak ada satupun penghalang bagi kalian. Jika dibandingkan dengan zikir mereka, maka tasbih dan zikir kalian tidak berarti apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, membanggakan manusia yang berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sendirian maupun bersama-sama. Allah banggakan di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena malaikat wajar kalau berzikir terus. Malaikat wajar kalau taat terus kepada Allah, kalau sujud terus kepada Allah, wajar. Karena malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan nafsu, sedangkan manusia diberikan nafsu. Malaikat tidak digoda oleh iblis, sedangkan manusia digoda oleh iblis. Malaikat enggak sibuk mencari dunia, sedangkan manusia sibuk dengan dunia. Maka kalau ada manusia kemudian berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sendirian maupun berterang-terangan, di dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya senantiasa berzikir, maka dibanggakan di depan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Ini yang disebutkan oleh para ulama, manusia kalau taat kepada Allah bisa melebihi taatnya para malaikat kepada Allah. Apa sebab? Karena malaikat itu kalaupun taat itu enggak aneh, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka enggak ada nafsu, karena mereka enggak disuruh nyari nafkah, karena mereka enggak diberikan enggak diberikan kesibukan untuk di dunia ini. Nah, sedangkan manusia udah sibuk dengan harta, udah sibuk dengan penyakit, udah sibuk dengan keluarga, udah sibuk dengan segalanya, sibuk. Kemudian tetapi masih mau berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala membanggakan para manusia yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-10 dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu kaum yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengharapkan ridha Allah, melainkan seorang malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian, telah diampuni, dan keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Masya Allah. Malaikat berdiri di langit, kemudian menyampaikan kepada kita yang berkumpul untuk berzikir, bersolawat, menyebut asma Allah dengan karena Allah semata-mata, maka para malaikat itu berdiri kemudian menyampaikan kepada kita semuanya, kepada orang yang senantiasa berzikir bersama-sama dalam majelis. Apa yang dikatakan malaikat? Berdirilah kalian wahai orang yang berzikir, kalian telah diampuni dosanya dan keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan, kata malaikat seperti itu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam riwayat lain dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu terdapat tambahan, tidak ada suatu kaum yang berkumpul di suatu majelis lalu meninggalkannya tanpa zikrullah, kecuali majelis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Bazar, Abu Ya'la, dan Tabrani. Nah, ini sahabat-sahabat mengatakan di sini bahwa kalau kita berkumpul di sebuah tempat, di sebuah perkumpulan, di sebuah seminar, di sebuah majelis, kemudian di situ tidak dikatakan kalimat Allah, tidak mengagungkan Allah, kemudian tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka dia akan dia akan menyesal pada hari kiamat nanti. Menyesal kenapa dulu bertemu, berkumpul, tidak terjadi mengingatmu ya Allah, tidak zikir kepadamu ya Allah, aku menyesal. Di hari kiamat dia akan datang pada saat penyesalan nanti. Kenapa? Karena berkumpul tanpa menzikirkan Allah, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang diagungkan dunia, yang diagung-agungkan cuma dunia, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat nanti di hari kiamat akan menyesal siapapun yang mencoba kemudian berkumpul tapi tanpa menyebut kalimat Allah di situ. Walaupun cuma berdua, menyesal kita kalau
omongan tersebut tidak ada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketidakberkahan dan kesia-siaan suatu kumpulan atau perkumpulan atau majelis pasti akan membawa penyesalan, dan tidak mustahil majelis itu akan dapat mendatangkan bencana. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa majelis yang tidak ada zikrullah, tidak ada sholawat kepada baginda Rasulullah SAW di dalamnya, maka ahli majelis tersebut, orang yang berkumpul semuanya itu seperti bangkit dari tempat bangkai keledai. Masya Allah, la quwata illa billah. Selanjutnya sahabat-sahabat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, barang siapa menginginkan pahala amalannya ditimbang dengan timbangan yang besar, berpahala banyak, hendaknya membaca doa berikut ini pada setiap akhir majelis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang kita ucapkan dalam setiap akhir doa kita. Kemudian faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan, yang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70. Beberapa penafsiran dari ayat tersebut para ulama, yang pertama adalah keburukannya diampuni. Siapapun yang berzikir sendirian baik bersama-sama, maka keburukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tinggal kebaikan yang tersisa. Hal ini seolah-olah merupakan penggantian, sehingga seluruh keburukannya menjadi tidak tersisa sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala memberi, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi mereka taufik untuk melakukan perbuatan baik, padahal sebelumnya mereka telah berniat melakukan perbuatan buruk. Sebagaimana sebuah ungkapan menyebutkan, seharusnya panas namun ternyata dingin, seharusnya dingin ternyata panas. Yang ketiga, wataknya yang dulu digunakan untuk keburukan kini digunakan untuk kebaikan. Itu bagi orang yang selalu berzikir sendirian ataupun bersama-sama, yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka wataknya akan digunakan untuk yang dulunya digunakan untuk maksiat, untuk keburukan, kini digunakan untuk kebaikan. Watak seseorang itu fitrah dari lahirnya tidak dapat berubah, sebagaimana disebutkan dalam ungkapan, gunung mungkin berpindah tempat, namun watak seorang mustahil berubah. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, jika kalian mendengar ada gunung berpindah tempat, maka percayalah. Namun jika kalian mendengar watak seorang berubah, maka janganlah mempercayailah, kata Rasulullah SAW. Hal ini seakan-akan menunjukkan bahwa perubahan watak seseorang itu lebih mustahil daripada pindahnya gunung dari tempat satu ke tempat yang lain. Lalu kita bertanya, apa maksud para ahli tasawuf dengan memperbaiki watak seseorang? Jawabannya adalah bahwa yang berubah bukan wataknya, tetapi yang berubah adalah penyaluran watak itu. Contohnya, ada seseorang yang berwatak pemarah. Jika para ulama berusaha memperbaiki wataknya dengan bermujahadah agar watak tersebut hilang, itu tentu sulit. Namun yang semestinya diusahakan adalah mengubah penyaluran kemarahannya, merubah penyaluran emosionalnya. Yang dulunya marah kepada para ulama, nanti ketika mendapatkan hidayah marahnya kepada kebatilan. Tetap wataknya pemarah, tapi pemarahnya kepada kebatilan. Seperti itu ceritanya sahabat. Jika sebelumnya ia marah kepada kebendaan sehingga ia berbuat aniaya, takabur, lain-lain, maka sekarang watak pemarah tersebut disalurkan untuk memarahi orang-orang yang ingkar atau penantang perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang terjadi pada diri Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, ia sangat memusuhi kaum muslimin, memusuhi Rasulullah SAW. Namun setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, watak pemarahnya tetap ada. Tersebut diarahkan kepada orang-orang yang fasik dan kufar. Demikian juga dengan watak-watak yang lainnya. Setelah penjelasan ini, kita dapat membuat kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengganti keburukan dengan kebaikan adalah mengubah penyaluran watak dari keburukan menjadi kebaikan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seseorang untuk bertobat atas dosa-dosanya, sehingga ketika ia mengingat dosa-dosa yang telah lalu, ia menyesal dan bertobat. Dengan begitu, ia mengganti setiap
satu dosanya dengan satu tobat. Sedangkan tobat adalah amal kebaikan, dengan kebaikan jelaslah maksud keburukan diganti dengan kebaikan. Yang kelima, jika Allah Subhanahu wa taala menyukai amal seseorang, kemudian dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala menukar keburukannya dengan kebaikan. Masya Allah, jadi zikir kita itu akan membuat ada getaran di hati kita. Yang tadinya ingin maksiat menjadi bergetar hatinya, seperti ada alarm, Allah buat jadi kebaikan, jadi meninggalkannya. Seperti itulah orang-orang yang senantiasa berzikir, bersolawat akan diberikan kode alarm di dalam batinnya, sehingga untuk bertekad berbuat jahat akan terbentengi oleh zikrullah tersebut. Yang selanjutnya, bahwa riwayat hadis yang menggambarkan tentang keadaan mahsyar dan hari hisab sebagaimana tertulis dalam kitab Bahjatun Nufus, yaitu ringkas bahwa hisab akan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala akan dihisab secara tersembunyi di balik tirai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan dihitung, lalu dikatakan kepadanya, "Bukankah kamu pernah berbuat dosa ini dan itu pada waktu itu, pada waktu ini dan itu?" Ia mengakui dosa-dosa itu dengan tanpa bisa mengelak sedikit pun, sehingga ia merasa menanggung dosa yang sangat banyak, dan ia merasa pasti akan celaka karena dosa-dosanya. Namun tiba-tiba dikatakan kepadanya, "Di dunia kami menutupi kesalahan-kesalahanmu, dan sekarang kami pun akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni semua dosa-dosamu," kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika golongan itu keluar dari tempat hisab, maka orang-orang akan menyaksikan dan berkata, "Betapa beruntungnya hamba itu, dia tidak pernah berbuat dosa sekali sedikit pun." Sebab mereka tidak mengetahui dosa-dosa hamba yang dihisab secara tersembunyi. Masya Allah, ada pendosa kemudian ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala dosanya di dunia dan di akhirat, dan melaju terus sampai ke surganya. Kemudian orang-orang akan takjub, Masya Allah, itu kok enak banget jadi hamba itu, enak banget jadi orang itu, kok tidak punya dosa sedikit pun, padahal ada dosa banyak, tetapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala karena rajin berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ada orang yang mempunyai dosa-dosa kecil dan besar, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Baiklah, dosa-dosa kecilmu digantikan dengan kebaikan." Ia langsung berkata, "Masih ada lagi dosa-dosa yang belum disebutkan." Ia mengharap dosa-dosa besarnya juga diganti dengan kebaikan, sahabatku. Demikian juga dijelaskan dalam kitab tersebut tentang macam-macam cara penghisaban. Baginda Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Aku mengetahui orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling akhir dimasukkan ke dalam surga. Akan dipanggil seseorang, lalu dikatakan kepada para malaikat, 'Jangan dihitung dulu dosa-dosa besarnya. Tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan mintalah pertanggungjawaban dosa-dosa kecil itu.' Mulailah disebutkan satu persatu dosa-dosa serta waktunya masing-masing. Bagaimana mungkin ia dapat mengingkarinya? Ia terus mengakuinya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap dosanya akan ditukar dengan kebaikan. Ia segera berkata, masih banyak dosa-dosa yang lain yang belum disebutkan. Baginda Rasulullah SAW mengisahkan kisah ini sambil tersenyum. Dalam kisah tadi menyebutkan pertama tentang orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka, itu tentu bukanlah siksa yang ringan. Yang kedua, siapakah yang mengetahui tentang orang yang beruntung itu? Yang dosa-dosanya diganti dengan pahala. Oleh karena itu, senantiasa mengharap dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat seorang hamba. Namun jika terlalu mengandalkan rahmat Allah, lalu berbuat sekehendaknya, seenak udele sendiri, ya, itu sesuatu kedurhakaan. Singkatnya, dapat diketahui dari isi hadis tadi bahwa keburukan dapat diganti dengan kebaikan disebabkan keikhlasan dalam menghadiri majelis zikir, dalam mengikuti majelis zikir. Sedangkan keikhlasan itu juga berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang juga penting adalah tentang orang yang paling akhir keluar dari neraka.
Terdapat banyak riwayat yang berbeda mengenai hal itu, tetapi tidak perlu diperdebatkan kebenarannya. Jika beberapa orang dikeluarkan secara bersamaan, maka setiap orang dari mereka itu dikatakan yang terakhir. Orang yang keluar berdekatan dengan orang yang terakhir keluar pun dianggap orang yang terakhir juga, karena kelompok itu adalah kelompok yang terakhir keluar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ditekankan bahwa yang terpenting ialah keikhlasan kita. Dalam hadis-hadis mendatang akan disampaikan pengertian ikhlas. Jadi pada hakikatnya yang sangat dihargai Allah Subhanahu wa taala adalah nilai ketulusan, keikhlasan, karena Allah semata-mata sejauh mana tingkat keikhlasan seseorang, sejauh itu pula derajat amalan akan didapatkannya di akhirat kelak, sahabat. Menurut ahli tasawuf, hakikat keikhlasan adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan seseorang. Sebuah hadis yang akan datang menyebutkan ikhlas itu menghentikan seseorang dari perbuatan dosa-dosa. Ditulis di dalam kitab Mazharun Nufus tentang seorang raja yang terkenal sangat zalim, pemimpin sangat zalim. Suatu ketika dikirim kepada raja tersebut berpeti-peti khamr dalam sebuah kapal, minuman keras di sebuah kapal. Ada seseorang yang masuk ke dalam kapal tersebut, kemudian ia menghancurkan semua botol yang ada di kapal itu kecuali satu botol. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Mereka heran, mengapa orang itu berani berbuat seperti itu, padahal tidak ada seorang pun yang berani menantang raja itu. Akhirnya raja itu pun diberitahu, dan raja merasa takjub karena pertama, mengapa ia berani berbuat seperti itu padahal ia hanyalah orang biasa. Yang kedua, raja takjub juga mengapa ia meninggalkan satu botol dan tidak dihancurkan semuanya. Maka orang itu segera dipanggil dan ditanya mengapa ia berbuat seperti itu. Kemudian apa jawab mereka? Apa jawab orang itu? Aku melakukan ini karena kehendak hatiku. Sekarang terserah kepadamu jika engkau akan menghukumku. Kemudian raja bertanya, mengapa engkau tinggalkan satu botol? Orang itu menjawab, pada mulanya aku menghancurkan botol-botol itu karena gairah Islamku. Namun ketika tinggal satu botol, timbul di dalam hatiku rasa bangga bahwa aku berhasil menghapus kejahatan. Inilah yang membuatku ragu, mungkin perbuatanku ini hanya dorongan nafsuku. Oleh sebab itu ku tinggalkan satu botol itu. Akhirnya raja berkata, lepaskanlah ia, karena ia melakukan hal itu disebabkan karena dorongan hati nuraninya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ada seorang abid atau ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang selalu sibuk beribadah. Suatu ketika orang-orang mendatanginya. Mereka memberitahukan bahwa di daerah ini ada suatu kaum yang menyembah pohon. Mendengar kabar ini, ahli ibadah itu pun marah. Ia segera pergi sambil membawa kapak untuk menembang pohon tersebut. Di tengah jalan ia bertemu dengan setan yang menjelma menjadi seorang laki-laki tua. Laki-laki itu pun bertanya kepadanya, engkau mau kemana? Kemudian ahli ibadah itu menjawab, aku akan menebang pohon itu. Lelaki jelmaan setan itu bertanya lagi, apa urusanmu dengan pohon itu? Sebaiknya sibukkan dirimu dengan ibadah saja. Kamu telah meninggalkan ibadah hanya untuk pekerjaan yang sia-sia, kata si setan. Ahli ibadah itu menjawab, ini juga ibadah. Kemudian setan menyahut juga, aku tidak akan membiarkanmu menebangnya. Maka berkelahilah keduanya, dan ahli ibadah berhasil menindih dada orang itu dan mengalahkannya. Namun setan itu tetap berusaha merayu. Ahli ibadah itu pun berkata, baik, dengarlah ucapanku. Ahli ibadah melepaskannya. Setan berkata, wahai ahli ibadah, bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan perbuatan ini kepadamu, dan kamu pun tidak merugi dengan perbuatan mereka itu? Kamu tidak ikut menyembah pohon itu. Sedangkan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan dapat memerintahkan nabinya untuk menebang pohon itu. Kemudian ahli ibadah itu berkata, aku tetap akan menebangnya. Kemudian mereka pun berkelahi kembali antara si setan yang menjelma sebagai laki-laki dan yang ahli ibadah itu saling berkelahi lagi. Setan dapat dikalahkan untuk yang kedua kalinya. Ahli ibadah berhasil menindih dadanya. Akhirnya setan berkata, demi kebaikanmu, aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Katakanlah.
Kata ahli ibadah itu. Kata setan, kamu orang miskin, kehidupanmu sangat berat. Jika kamu tidak menebang pohon itu, aku akan menyediakan untukmu 3 dinar emas setiap hari. Oh, ini orang miskin ceritanya, ahli ibadah itu. Kamu akan mendapatkannya di bawah bantalmu setiap hari, 3 dinar emas tersebut, sehingga segala keperluanmu akan terpenuhi, dan kamu dapat berbuat baik kepada teman-temanmu. Bisa dengan uang itu kamu akan membantu fakir miskin sehingga mendapat banyak pahala. Sedangkan jika kamu menebang pohon itu, kamu hanya mendapat pahala 1 pahala, dan usahamu akan sia-sia saja, sebab mereka akan menanam pohon yang lain yang untuk disembahnya. Ahli ibadah itu akhirnya termakan rayuan setan, sahabat, dan menerima tawarannya. Karena dia miskin, makanya Allah Subhanahu wa taala, kadal fakru ayakuna kufran, kefakiran itu bisa menyebabkan orang menjadi kufur. Inilah terjadi, sahabat, karena kekufuran. Oh iya ya, saya butuh uang, tergoda oleh iblis. Karena iblis dan setan tidak suka sekali kalau kita berdakwah. Iblis dan setan tidak suka sekali kalau kita dekat dengan Allah. Tidak akan suka kita berzikir, tidak akan suka kita amar ma'ruf nahi munkar, tidak akan suka mereka. Tidak akan suka. Dia akan senantiasa menggoda. Kemudian selanjutnya, selama 2 hari si ahli ibadah itu selalu mendapatkan uang dinar yang dijanjikan setan tersebut. Namun pada hari ketiga, si ahli ibadah itu tidak menemukan uang dinarnya seperti biasanya. Ia pun marah dan segera mengeluarkan kapaknya, lalu pergi untuk menebang kembali pohon yang disembahnya itu, yang disembah orang-orang itu. Di tengah jalan ia bertemu dengan laki-laki tua, jelmaan setan itu kembali, sahabat. Masya Allah. Mau kemana kamu? Kata setan. Tanya laki itu, tanya setan itu. Kemudian si ahli ibadah ini menjawab, aku pergi untuk menebang pohon itu. Kemudian lelaki tua itu juga, si setan bertanya lagi, kamu tidak akan dapat menebangnya. Lalu keduanya pun berkelahi. Akhirnya kali ini laki-laki tua itu berhasil mengalahkan ahli ibadah itu. Jadi pertempuran atau perkelahian yang ketiga ini, yang kalah yang ahli ibadah. Kemarin-kemarin yang kalah si setan. Sekarang setan menang malah. Masya Allah. Akhirnya kali ini lelaki tua itu berhasil mengalahkan ahli ibadah. Lalu menindih dadanya. Ahli ibadah sangat heran dan bertanya, mengapa kali ini kamu dapat mengalahkanku? Kemudian setan itu menjawab, yang berlupa laki-laki tua, dulu kemarahanmu semata-mata karena Allah saja, sehingga kamu dapat mengalahkanku. Tapi sekarang aku dapat mengalahkanmu karena kamu niatnya untuk mencampuri, tercampuri oleh dinar emas. Karena niatmu telah tercampuri oleh dinar emas. Nah, jadi awalnya tergiur oleh dinar emas, ternyata kecewa karena hanya 2 hari saja, hari ketiganya nggak dikasih lagi sama si setan. Maka kemarahannya yang ketiga kali mau menghancurkan pohon itu bukan karena Allah, tapi karena kecewa hari ketiga tidak dapat uang lagi. Nah, inilah. Nah, sesungguhnya suatu amal yang dikerjakan semata-mata karena Allah akan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, sahabatku. Nah, kemudian hadis yang ke-11, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan diri kita dari siksa kubur. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu amalan, tidak ada amalan seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur melebihi zikrullah, melebihi zikir kepada Allah, melebihi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat itu mengingat Allah sekaligus mengingat Rasulullah Sallallahu alaihi Muhammad. Ada kalimat Allah, ada asma Allah, ada asma Muhammad. Maka Sallallahu alaihi Muhammad itu sudah tercakup Allah dan Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pun sama, ada Allah, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dari kitab Durrul Mansur. Durrul Mansur. Betapa mengerikannya siksa kubur. Hal ini hanya dipahami oleh orang-orang yang mengetahui hadis-hadis tentang siksa kubur tersebut. Apabila Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu
pergi ke kuburan, ia akan menangis sehingga janggutnya basah dengan air mata. Seseorang bertanya, telah diceritakan kepadamu tentang surga dan neraka, namun engkau tidak menangis seperti tangisanmu ketika berada di kuburan. Kemudian Utsman menjawab, kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Siapa yang selamat di tempat kubur tersebut, ia akan mendapatkan kemudahan di tempat berikutnya. Barang siapa yang tidak selamat di kubur tersebut, ia akan mendapat kesulitan di tempat-tempat berikutnya. Lalu ia membacakan sabda Rasulullah SAW, aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur, kata Sayyidina Ali. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap selesai sholat, baginda Rasulullah SAW selalu memohon perlindungan dari siksa kubur. Dari Sayyidina Zaid, baginda Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah karena takut, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperdengarkan siksa kubur kepada kalian. Selain manusia dan jin, semua makhluk hidup dapat mendengar siksa kubur ini. Sebuah hadis menyebutkan, ketika baginda Nabi Muhammad SAW berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba unta beliau berhenti, ketakutan. Seseorang bertanya, mengapa unta ini ya Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW, ada seseorang yang sedang disiksa di dalam kuburnya karena suatu suara jeritannya, unta ini berhenti ketakutan. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid, beliau melihat beberapa orang sedang bergurau sambil tertawa-tawa. Lalu beliau bersabda, jika kalian mengingat maut, tentu kalian tidak akan seperti ini. Tidak ada hari yang berlalu kecuali kubur berkata, aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah imannya, rumah belatung-belatung dan binatang-binatang melata. Jika seseorang yang imannya sempurna dikuburkan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat berkah, kamu sangat baik, kamu telah tiba, kata kuburan itu. Di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku cintai, dan kini kamu telah diserahkan kepada aku, kata kuburan. Maka kamu akan melihat bagaimana aku berbuat baik kepadamu. Lalu kubur akan meluas sejauh mata memandang. Ya Rabbana ya Karim. Andai kata yang dikubur itu orang soleh, orang baik, orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin berzikir, bersolawat dan lain sebagainya, maka ketika masuk ke dalam kuburan akan diterima dengan baik oleh kubur tersebut, dan kuburan itu akan meluas, melebar, luas sejauh mata memandang, Masya Allah. Dan dibukakan bagi orang itu satu pintu dari surga, sehingga terhembuslah terus menerus angin wewangian yang semerbak harum dan macam-macam nikmat yang lain. Sedangkan jika orang kafir atau pendosa yang dikuburkan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat celaka dan tidak berkah, apa perlunya kamu datang kemari? Di antara orang-orang yang berajalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku benci. Sekarang kamu sudah diserahkan kepadaku, maka kamu akan melihat bagaimana aku memperlekaukanmu. Lalu bumi pun menyempit sehingga tulang-tulangnya saling berhimpitan, seperti tangan dan jari-jarinya disilangkan satu dengan yang lainnya. La ilaha illallah. Kemudian mereka akan diserang oleh 90 atau 99 ekor ular yang akan menggigitnya hingga hari kiamat. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Baginda Rasulullah SAW bersabda, seandainya satu ekor ular itu menyemburkan bisanya ke muka bumi ini sekali saja, tentu sampai hari kiamat tidak akan tumbuh rerumputan di muka bumi ini. Lalu beliau bersabda, kubur adalah satu taman dari taman-taman surga atau satu lubang dari lubang-lubang neraka. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sebuah hadis menyebutkan ketika baginda Rasulullah SAW melewati dua kuburan, beliau bersabda, penghuni dua kuburan ini sedang disiksa, kata Rasulullah. Yang pertama disiksa karena mengadu domba, dan yang kedua disiksa karena tidak berhati-hati ketika cebok, ketika buang air kecil, tidak menghindarkan badannya dari air pipisnya.
air najis, air kencing wanita ataupun laki-laki, itu banyak yang disisa kubur karena air pipisnya keciprat kepada bajunya, kepada badannya, dan terbawa sholat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dewasa ini berapa banyak di antara orang-orang yang dikatakan modern menganggap bahwa bersuci selepas buang air kecil adalah aib dan menjadikan sebagai bahan tertawaan. Para ulama berkata, kurang berhati-hati menjaga buang air adalah dosa besar. Bahkan Ibnu Hajar Maki rahmatullah alaihi meriwayatkan sebuah hadis sahih, kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh buang air kecil yang tidak hati-hati. Hadis lain menyebutkan bahwa yang pertama kali akan dituntut di dalam kubur adalah masalah buang air kecil. La haula wala quwata illa billah. Istinja ini adalah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Istinjanya benar, maka wudunya benar, sholatnya benar. Nah, ketika istinjanya gak benar, ada najis yang ada di dalam tubuh kita, ada najis yang tidak sampai tuntas, ada terciprat ke dalam celana kita, wudunya gak sah, sholatnya juga gak sah, sahabatku. Maka dari itu, sekalian saya sampaikan di sini, yuk kita bersama-sama belajar untuk memperbaiki istinja. Ya, laki-laki jongkok, pipisnya jongkok. Ya, karena kalau berdiri itu akan ada sisa. Jongkok ada caranya. Ini diangkat ke yang sebelah kiri, diangkat pada saat jongkok, diangkat. Kemudian diangkat kanan, diangkat kiri pada saat jongkok. Kemudian berdehem. Sesudah buang air kecil, kita dehem. Laki-laki, perempuan, dehem. Itu 3 kali supaya yang tersimpan itu akan keluar. Kadang-kadang harus berdiri, duduk, berdiri, berduduk, berdiri, biar keluar semuanya. Sahabatku, itu yang pertama. Kecuali orang yang sakit ya, yang sakit karena itunya sudah tidak bagus lagi, klepnya, sphincternya, itu beda, itu penyakit. Tapi kalau kita yang sedang sehat, itu kita gunakan cara Rasulullah SAW. Nah, kemudian tidak berdiri, harus jongkok. Jongkoknya seperti tadi, kemudian berdehem, kemudian yang selanjutnya dibiarkan agar betul-betul tuntas, sahabatku. Ya, lagi pula secara medis, kalau kita berdiri kencingnya, maka akan terjadi sakit di bagian pinggang karena prostatnya bermasalah dan ginjal bermasalah pada saat kencing pas berdiri. Maka dari itu kita selalu pada saat di WC umum, di toilet umum, itu kan ada yang berdiri untuk laki-laki. Nah, nggak bisa kita, nggak bisa. Yang biasa jongkok itu berdiri nggak bisa, karena di situ apalagi yang pakai tombol masih mendingan, tombol keluar airnya. Ini ada yang pakai apa namanya tuh sensor, itu disengaja kayaknya. Nah, itu paling nggak suka kita, paling nggak suka. Ketika pipis kita mau cebok itu nggak ada air, begitu kita tinggalkan itu ngocor, masya Allah. Makanya ketika terpaksa seperti ini, nah kita gini dulu, kemudian gini lagi, itu akan ngocor. Ya, kalau enggak kita ambil pakai gayung. Nah, lebih bagus lagi kalau ada toilet yang ada WC-nya, itu kita lebih bagus di toilet. Supaya kita jongkok, kemudian apa namanya? Oh iya. Pipisnya, ceboknya betul, pakai air yang mengalir. Jangan ngambil dari kulah yang sudah ada, air yang sudah mengendap. Siapa tahu di situ ada orang yang gudigen, orang yang borok, yang bisulan, kemudian yang virus HIV dan sebagainya, gonore, sifilis, diceburin tangannya ke situ, dipakai untuk cebok, ke situ lagi. Nah, itu kalau WC umum, sahabatku ya, itu ambil yang dari kran langsung, kemudian cebokkan ke diri kita. Insya Allah itu akan lebih aman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ini sudah ada banyak pasien yang menunggu. Barakallah, mudah-mudahan besok hari ke-6 kita diberikan umur yang panjang. Silahkan sharekan sebanyak-banyaknya, insya Allah menjadi amal kebaikan bagi kita. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu lagi. Pak Dana ya, Pak Dana, barakallah, Pak Dana, Pak Ferry, Bu Mimi, Bu Mulyadi, Bu Syahin, Bu Dinda, Pak Didik, Bu Astuti, kemudian ada Bu Nyai, aduh mohon maaf nih tergesa-gesa ya, Bu Binti Nur, Pak Anes, barakallah, Bu Linda, Bu Tenti, Bu Wildan, Bu Teni, Bu Tri, Bu Yulia, Bu Ina, masya Allah. Barakallah, terima kasih. Mohon maaf kalau kekurangan. Ini udah ada pasien banyak. Mas. Ya, demikian sahabatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.